Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya ingin menjelaskan tentang application letter. Semoga nantinya penjelasan ini bisa kalian pahamin ya, dan nantinya bisa bermanfaat. Oke, mari kita bahas apa itu application letter. Ya, application letter adalah surat lamaran kerja, adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan juga termasuk surat dinas atau surat resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Kemudian lanjut yang B, bagian-bagian dari surat lamaran atau application letter. Di sini ada beberapa bagian ya, jadi nanti di dalam surat lamaran itu pada umumnya ada bagian-bagian ini. Mari kita lihat yang bagian pertama yaitu adalah deadline, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua inside address atau alamat tujuan. Yang ketiga salutation atau greeting atau salam pembuka. Kemudian yang keempat opening paragraph atau paragraf pembuka. Yang kelima body paragraph atau paragraf isi. Yang keenam closing paragraph atau paragraf penutup. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu adalah closing greeting atau salam penutup. Oke, mari kita bahas lebih rinci lagi ya. Yang pertama yaitu deadline atau tempat dan tanggal pembuatan surat ya. Pastikan di saat Anda menulis deadline tidak melebihi batas akhir waktu pengiriman surat. Jadi maksudnya itu begini, mungkin gambarannya ketika ada sebuah lowongan di surat kabar ataupun di mana aja ya. Nah, di sana tertera bahwa terakhir pengumpulan surat lamaran itu contoh misalnya tanggal 26 April tahun 2021. Nah, otomatis kalian itu harus apabila kalian ingin melamar di di lowongan yang tertera tersebut, kalian harus mengirim surat lamaran itu sebelum tanggal yang tertera yaitu tanggal 26 April tahun 2021. Jadi misal boleh di tanggal 23, 24 ataupun di tanggal 25-nya. Dan jangan sampai kalian mengirim surat lamaran itu melewati batas akhir. Misal kalian mengirim tanggal 27 April 2021 atau 28 dan seterusnya. Nah, kemungkinan kalau kalian mengirim surat seperti itu bakalan ditolak karena memang sudah melebihi batas akhir. Nah, untuk penulisannya deadline ini contohnya seperti ini ya, examples submit 26 April 2021. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dalam umumnya itu sama aja sih seperti. Atau contoh yang kedua seperti contoh Palangkaraya February 4 2021. Nah, itu bagian yang pertama adalah deadline. Oke, kita masuk bagian yang berikutnya. Bagian yang kedua yaitu adalah inside address atau alamat tujuan ya. Pastikan di saat Anda menulis inside address atau alamat tujuan dengan lengkap dan akurat. Ya, menulisnya itu dengan lengkap dan akurat. Hal ini membantu agar surat lamaran yang Anda buat sampai tujuan dan tidak salah alamat. Nah, ini sangat penting nih. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian menulis inside address-nya ya atau alamat tujuannya, nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan, sertakan nama kota dan kode pos itu akan lebih baik. Nah, ini kalau misalnya posisi kalian, posisi perusahaan yang ingin kalian lamar itu
kalian posisinya berada di luar kota, misalnya perusahaannya ada di Sampit, nah posisi kalian itu ada di Palangkaraya misalnya ya. Jadi kalian kalau mau mengirim surat lamaran tersebut, kalian harus sesuai dengan alamatnya ya dan nama perusahaannya. Example, di sini contohnya General Television and Radio. Nah, ini kan nama perusahaannya. Kemudian alamatnya itu Jalan Jenderal Sudirman, number 342. Kemudian, nah ini yang kita sebutkan tadi ya, kode posnya jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa itu lebih bagus. Seperti contoh nih Sampit 14300. Nah ini kan contohnya saja ya, contohnya saja. Tapi kalau sebenarnya kan kode pos Sampit bukan ini. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang ketiga, salutation, greeting atau salam pembuka. Contohnya, example, Dear Sir atau Dear Mr. Rudolph. Dari contoh di atas, Dear Sir, artinya apabila Anda tidak atau belum mengetahui siapa nama pemimpin atau kepala bagian di dalam sebuah perusahaan yang ingin Anda lamar, tetapi apabila Anda sudah mengetahui siapa nama pemimpin dan di perusahaan itu, maka Anda dapat menggunakan contoh yang nomor 2. Misalnya, Dear Mr. Rudolph. Oke, pada intinya, kalau misalnya kalian mengirim surat lamaran itu, kalian belum mengenali pemimpin dari perusahaan itu atau pimpinan dari perusahaan itu, maka kalian gunakan Dear Sir. Tapi kalau kalian sudah mengenal, karena mungkin ada orang dalam di ceritanya ya, karena sudah ada yang kenal, boleh kalian tulis langsung menyebutkan namanya. Kalau di sini dicontohkan dengan Dear Mr. Rudolph. Oke, selanjutnya yang nomor 4, opening paragraph atau paragraf pembuka. Pada paragraf pembuka, ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Yang pertama, yaitu posisi. Nah, maksudnya adalah pada paragraf pembuka, Anda akan menulis tentang salah satu posisi atau jabatan yang ada dalam iklan lowongan pekerjaan atau job vacancy. Nah, biasanya sepengalaman saya, kalau kalian mendapatkan informasi yang ada di surat kabar, itu biasanya kan lebih dari satu lowongan yang dicari. Nah, pada saat itu kalian harus memilih. Tidak bisa kalian memilih semuanya. Jadi kalian harus memilih salah satu. Nah, ini penting, kalian harus mencantumkan posisi apa yang akan Anda lamar. Oke, yang kedua, yang B, sumber informasi. Maksudnya adalah pada paragraf pembuka Anda bisa. Nah, bisa ini maksudnya tidak wajib ya. Bisa menuliskan tentang dari mana Anda mendapatkan sumber mengenai lowongan pekerjaan itu. Tetapi, bila mana Anda mempunyai sumber informasi tentang lowongan pekerjaan itu, lebih baik Anda menuliskannya. Nah, maksudnya ini tidak wajib ya. Dari mana Anda dapat informasi ini, kalian boleh tulis atau boleh tidak. Oke, yang ketiga pada opening paragraf yang perlu diperhatikan adalah lampiran. Nah, lampiran maksudnya adalah pada paragraf pembuka, khususnya pada kalimat terakhir, Anda dapat menuliskan tentang data diri Anda secara detail atau spesifik ya pada sebuah lampiran atau dokumen yang Anda sertakan bersamaan dengan surat lamaran yang Anda buat. Lampiran ini dapat berupa CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, kemudian identity card atau KTP, kemudian sertifikat atau ijazah, kemudian foto, and many more. Atau yang lain-lain, misalnya kalau misalnya kalian punya pengalaman pernah bekerja, nah itu kan biasanya ada surat pengalaman, nah itu bisa dilampirkan. Kemudian kalian pernah mengikuti kursus, nah itu juga bisa kalian lampirkan. Nah itu lebih bagus. Example. Nah ini contohnya, I'm writing this letter in response to your advertisement regarding job vacancy as general manager. Nah ini seperti yang poin A tadi ya, poin A. Nah ini posisi. Nah kalau di sini contohnya dia
akan melamar posisinya General Manager. Kemudian lanjut publish at Jakarta Post January to 28 2021. Nah, ini di sini menuliskan dari mana dia mendapatkan informasi lamaran itu. Nah, dia tuliskan seperti ini. Kemudian lanjut, I am interested in applying for that position. Please find attached file of my CV and other required document. Oke, kita lanjut. Yang nomor 5, body paragraph atau paragraf isi. Nah, pada paragraf isi ada beberapa hal yang harus dipahamin ya. Yang pertama itu educational background. Maksudnya adalah pada bagian paragraf isi, Anda dapat menulis tentang latar belakang pendidikan terakhir Anda. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah experience. Maksudnya adalah pada bagian paragraf isi, Anda dapat menuliskan tentang pengalaman Anda bekerja. Yang ketiga, skills. Maksudnya adalah pada bagian paragraf isi, Anda dapat menuliskan semua kemampuan atau skill dan karakter yang Anda miliki. Hal ini memudahkan Anda untuk diterima di perusahaan yang Anda lamar. Nah, contohnya, example. I graduated from Esa Unggal, majoring in management in 2013. Nah, di sini dia menyebutkan bahwa dia lulusan kampus Esa Unggal, jurusannya adalah manajemen dan dia lulus pada tahun 2013. And has experience in working for 2 years. Nah, ini masuk yang ke experience ya. Masuk ke experience ini. Dia menyebutkan bahwasannya dia punya pengalaman bekerja selama 2 tahun. Kemudian I am capable of operating word processor, Excel, PowerPoint, and a little bit about Photoshop. Nah, ini masuk yang skillnya nih. Dia menyebutkan bahwasanya dia bisa mengoperasikan atau mengaplikasikan aplikasi menggunakan aplikasi Microsoft Word, kemudian Excel, PowerPoint, dan kemudian Photoshop. Nah, itu masuk ke skillnya ya. I'm very flexible with anyone beside me. I am responsible for my job, reliable, independent, disciplined, as well as humorous. I have proved that my work during an exploit was excellent. Nah, ini contoh dari body paragraph atau paragraf isi. Oke, selanjutnya yang keenam, closing paragraph atau paragraf penutup. Pada paragraf penutup, hal yang harus diperhatikan tidaklah terlalu rumit ya. Cukup menulis dengan harapan bahwa Anda segera diinterview dan dites secepatnya untuk mengetahui seberapa hebat kemampuan atau skill yang Anda miliki. Nah, sebenarnya memang kalau kita terlalu berlebihan itu memang seakan-akan gimana ya, kurang menarik gitu. Jadi lebih baik itu simple tapi langsung masuk ke poinnya, intinya ya. Contoh misalnya di sini example, I hope that you will interview me to negotiate and investigate my skills and expertise as soon as possible. Nah, contohnya seperti itu pada closing paragraph atau paragraf penutupnya. Oke, lanjut. Nomor 7. Nah, setelah closing paragraph ini tadi ya. Kemudian yang terakhir ada closing greeting, nah, atau salam penutup. Seperti yang di awal tadi ada pembuka, yang terakhir juga harus ada penutup. Pada bagian salam penutup, ucapan terima kasih adalah hal yang harus ditulis. Nah, ini harus wajib ya. Ada 2 hal yang harus diwakilkan dalam ucapan terima kasih, yaitu terima kasih atas waktu dan terima kasih atas pertimbangannya. Nah, biasanya pada umumnya memang seperti itu. Karena logikanya ya, kenapa kita harus berterima kasih atas waktu? Si penerima lamaran ini kan harus membaca nih ya,
Jadi dia harus meluangkan waktu. Kemudian di sini disebutkan terima kasih atas pertimbangannya. Nah, dia juga harus mempertimbangkan kenapa sih dia harus memilih orang ini untuk dipanggil. Nah, seperti itu. Makanya di sini harusnya memang pertimbangan juga jadi poin tersendiri nih ya. Kemudian example nih contohnya. Thank you very much for your time and consideration. Nah, sebenarnya simpel aja sih. Kalau dalam bahasa Inggris ini ya, cukup kalian menuliskan thank you very much for your time and consideration. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya ya, yang terakhir ini biasanya kalian juga harus membubuhkan atau menuliskan complimentary clause. Apa itu complimentary clause? Itu adalah kata-kata pelengkap dari closing greeting ya atau salam penutup. Misal contoh kalau dalam bahasa Inggris itu sincerely yours. Nah, ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia hormat saya mungkin seperti itu ya. Nah, biasanya ini biasanya letaknya itu ada di pojok kiri bawah. Nah, biasanya seperti itu. Hormat saya. Nah, kemudian di bawahnya juga dikasih tanda tangan dan nama. Nah, ada juga sebagian orang atau sebagian perusahaan yang meminta agar agar surat lamarannya itu ditambahkan dengan materai. Jadi kalau dengan materai itu biasanya memang lebih meyakinkan ya. Jadi ada beberapa perusahaan atau instansi itu biasanya ada yang menginginkan untuk ditambahkan dengan materai dan kemudian setelah itu ditanda tangan. Oke, terima kasih. Mungkin penjelasannya cukup sampai di sini. Saya harap kalian bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya, yaitu baik ketika kalian nanti mau benar-benar melamar pekerjaan ataupun masih dalam menjadi siswa maksud saya ya. Walaupun masih jadi siswa ataupun sudah lulus nanti. Mudah-mudahan seperti itu harapannya ya. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah silakan kalian buat surat lamaran berbahasa Inggris ya, surat lamaran berbahasa Inggris. Dan nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan di kolom tugas. Bagi kalian yang menggunakan daring, ya mungkin nanti ada aplikasi yang memang digunakan untuk pembelajaran itu dan ingat memang harus di tempat yang untuk mengumpulkan tugas ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian. See you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.